Poco M5 secara spesifikasi itu lumayan menggiurkan ya, bahwa titel sebagai ponsel dengan MediaTek G99 termurah yang ada di Indonesia saat ini. Tapi banyak yang meragukan, mulai dari RAM-nya cuma 43 lah, layarnya cuma IPS, dan termasuk jaringannya tuh mentok di 4G aja. Mengingat harga di 2 jutaan tuh cukup kompetitif ya, apalagi di harga 2 jutaan ini tuh ada speknya yang lebih ya, walaupun nambah dikit. Jadi apakah si Poco M5 itu layak dibeli atau enggak? Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Poco M5. Yang pertama kita bahas desain dulu yang tetap beda. Yap, di sini desain Poco M5 tuh sama kayak Poco M3 ya, benar-benar berani beda dari Android lainnya. Tapi enggak norak. Ya, walaupun sekilas ada bumbu-bumbu tampilan Google Pixel, tapi tetap ada yang berbeda. Semuanya ini berbahan plastik ya, termasuk bump kamera yang hitam dan gampang ninggalin sidik jari ini. Di bagian belakang kita dikasih sentuhan permukaan yang kayak kulit, yang bikin enggak gampang licin dan ninggalin bekas sidik jari. Yang efeknya desain yang dikasih itu lebih bisa nyajiin ergonomi yang baik. Katakanlah bagian belakang, selain gak licin tadi, si tepian pinggirnya tuh agak melengkung yang buat bikin tambah enak grip kita. Lalu si frame-nya tuh dibuat flat ya, nambahin kesan elegan walau berbahan plastik. Dan walau flat, nggak kaku ya feel-nya karena tadi si bagian belakangnya tuh melengkung ya. Kata Xiaomi ini tuh bodinya dilindungin dengan rating IP52 yang berarti tahan debu dan tahan cipratan air dengan batasan tertentu. Jadi tetap jangan sengaja diajak hujan-hujanan atau malah berenang. Kita tetap dikasih jack 3,5 mm di sini, terus ear blaster juga ada ya buat pengganti remote, dan slot micro SD yang misah dari dual SIM-nya. Dimana trace SIM card-nya yang saya suka karena dilindungin karet ya, biar enggak mudah kemasukan debu atau air. Nah, sayangnya di sini kita gak dikasih feedback getar yang nyaman ya, Z-axis atau X-axis. Jadi ya getarnya tuh agak kasar tapi nggak pakai banget ya. Terakhir, untuk sektor keamanan kita dikasih sensor sidik jari yang nyatu sama tombol power yang pembacaannya lumayan cepet termasuk face unlock-nya, tapi nggak pakai banget ya. Dan yang saya suka juga si tombolnya tuh clicky, nggak empuk ya, jadi terkesan nggak terlalu murahan. Nah, yang kedua tuh layarnya IPS. Seperti yang kalian ketahui ya, kalau misalkan bahas yang dulu-dulu, saya tuh suka IPS ya dibandingkan AMOLED. Saya harap sebenarnya di layar Poco M5 ini tuh bisa nyajin warna yang seenggaknya sama kayak Poco M3 dulu atau bahkan lebih gitu. Tapi ternyata ada yang berbeda dan sedikit kurang suka saya. Dan termasuk saya nggak suka ya si poni scuilnya ini ya. Makanya saya pas review saya tuh nyembunyiin si poni scuilnya karena lumayan ngeganggu sih. Jadi saya mending tampilin hitam aja kayak ada jidatnya dibandingkan poni. Nah, kita balik ke warnanya ya. Di sini tuh warnanya enggak nonjok, agak kusem. Xiaomi gak ngasih tahu ya berapa sRGB-nya, tapi dari beberapa sumber yang ngetes, si ponsel ini punya sRGB 90-92%. Yang berarti di mana cakupan warna segini tuh lebih rendah dibandingkan Redmi A1 yang harganya sejutaan karena dia punya sRGB sampai 97,2%. Selain itu kecerahan dan kontrasnya juga standar, enggak wah. Semua ini dilimpahkan untuk menyuguhkan refresh rate 90Hz ya, yang memang benar-benar memberikan animasi yang mulus, lebih nyaman lah dibandingkan Poco M3 dulu yang warnanya oke tapi animasinya tuh ya standar. Nah, selain itu si Poco M5 tuh lebih menyuguhkan terhadap sensitivitas layar yang mencapai 240Hz. Secara pemakaian sehari-hari itu nyaman ya, walau terkadang ada beberapa hal yang bikin tersendat tapi nggak parah. Kalau sensitivitas gamenya nanti kita bahas ya di poin lain. Lalu si layar ini tuh sayang banget kurang didukung sama speaker yang ada. Bukan karena mono ya, karena nggak sedikit ya speaker mono di luar sana, tapi kualitasnya tuh oke. Di sini tuh speakernya walaupun 50% terdengar pelan banget. Saya sering harus setel volumenya tuh 70% ke atas. Alhasil ya buat nonton tuh kurang ngigit walaupun ya layarnya besar. Jadi overall ya di layar si Poco M5 ini tuh sesuai tagline-nya, performance player. Yang dimana nggak ngedukung si warnanya yang wah, kontrasnya yang standar, terus tuh speakernya yang kurang ngigit. Tapi masalah performa layarnya, penggunaannya tuh nggak ada masalah gitu. Dan semua ini dilindungin ya sama si Corning Gorilla Glass 3 ya, jadi nggak mudah tergores. Yang ketiga tuh fiturnya cukup lengkap. Di sini sektor fitur bisa dikatakan cukup oke lah di harga 2 juta lebih dikit ya. Bluetooth-nya masih versi 5.0 dan Wi-Fi-nya masih versi 5, tapi saya nggak ngerasain kehambat ya atau kurang masalah konektivitas. Mau dipakai mobile data ataupun Wi-Fi udah cukup baik digunakan sehari-hari. Oh, dan nggak lupa ya ada FM radio dan NFC. Jadi Poco tetap mempertimbangkan keseharian juga ya. Masalah fungsionalitas ponsel nggak cuma ngejar performa. Sektor software di MIUI 13 berbasis Android 12 ini hampir lengkap. Kita di sini nggak bisa nemuin second space atau juga nggak bisa nemuin sidebar, nggak bisa juga nemuin light mode. Tapi tetap dikasih buat kunci aplikasi, berbagai gestur tombol dan layar yang bisa di custom, screen recorder, game turbo cleaner, dan antivirus bawaan.
Juga tentunya kustomisasi yang lengkap ya buat atur tema, huruf, icon, dan lainnya. Terus nggak lupa ada fitur gimmick memory extension. Jadi di sini tuh MIUI-nya lebih nyajiin fitur-fitur esensial aja, mengingat harganya tuh yang mepet sejutaan. Jadi ada beberapa fitur yang nggak ada, tapi nggak masalah ya, karena buat saya fitur yang ada tuh udah lebih dari cukup. Nah, fitur yang dipotong di software itu membuat pengalaman yang disajiin sekali lagi sesuai titelnya yang ngejar performa. Jadi buat keseharian nggak ada masalah sama sekali walau RAM-nya 4 GB. Saya coba multitasking ya, pindah ke sana kemari, fine-fine aja. Emang ada lag lah, wajar. Tapi nggak parah sampai nunggu lama banget gitu. Si performanya tuh sesuai yang saya prediksi sebelum review lah. Nggak ada bug-bug yang ngeganggu banget gitu. Kecuali nih, screen on time. Saya nggak tahu kenapa ya, fitur screen on time di bagian baterai itu nggak bisa dilihat. Padahal itu kepake banget buat gimana lihat si performa baterainya. Termasuk di bagian digital well-being ya, di situ nggak bisa dilihat berapa gitu screen on time-nya. Padahal itu tuh ya fitur Android bawaan. Jadi ini buat saya tuh fitur yang cukup ngeganggu ya buat lihat si performanya baterai gimana, apalagi ini saya mau review gitu. So, makanya saya nggak bisa bilang pasti berapa gitu si screen on time-nya. Tapi kalau misalkan dilihat secara pengalaman, nggak secara data, kurang lebih dengan konsumsi daya 90%-an bisa ngasih screen on time 8-9 jaman lah. Udah cukup awet. Kalau misalkan pemakaian jarang tuh bisa dipakai tembus sehari lebih dikit gitu. Nah, kalau ada yang ngomongin, ah bang, tenang aja lah. Kalau MIUI ngebug kan, tinggal di custom ROM aja kalau misalkan bug-bugnya gak hilang. Nah, jangan senang dulu. Ingat ya, ini tuh MediaTek ya. Dimana kalau MediaTek tuh ponsel apapun, gak Xiaomi aja. Buat developing gak resmi kayak custom ROM, nggak jamin ada. Kalaupun ada tuh nggak selancar yang Snapdragon. Tapi si MediaTek G99 itu nggak jelek loh ya. Ini MediaTek seri G9 yang saya suka setelah G90T. Karena waktu dulu ada G95 atau G96, saya nggak ngerasain ngigit dibanding dulu G90T pertama kali dirilis. Nah, di sini tuh perubahannya kerasa ya, dimana manage suhu tuh lebih baik dan manage daya tuh lebih baik lagi. Urusan ngegame pun gak ada masalah. Main PUBG Smooth Ultra selama 20 menit cukup nyaman dan stabil. Sensitivitas juga cukup baik. Main selama 20 menit turun baterai 5% aja baterainya. Dan langsung coba Genshin Impact ya non-stop selama 25 menit. Manage suhunya tuh baik juga, nggak ngerasain overheat. Kalau medium kalian bakal ngerasain frame drop lah yang begitu ganggu. Jadi saya nyaranin mainnya di low aja. Dan mainnya tuh sangat bisa dinikmati dengan baik. Walaupun ya sekali lagi ada frame drop ya wajar lah. Apalagi kalau misalkan lagi banyak musuh atau objek yang bergerak. Main Genshin Impact dengan grafik low, baterainya turun 6% aja. Saya main dengan wifi dan volume 70% ya. Yang mungkin bakal jadi PR buat sebagian orang tentu di sektor pengisiannya. Butuh waktu 1 jam 40 menit buat ngisi 9% ke 92% dengan daya 18 watt. Nah yang terakhir sektor kamera nih. Poco M5 emang nggak nargetin kamera optimal kayak di M5S, tapi bukan berarti nggak layak dibeli. Hal yang paling saya suka yaitu di fokusnya. Ini fokusnya tuh cepet banget ya, termasuk kalau misalkan ambil objek yang dekat ya, kita nggak perlu lensa makro lah. Kondisi optimal bisa nyajiin detailnya tuh yang pas ya, nggak dilebih-lebihin biar detailnya tuh tajam. Yang mungkin bakal kalian notice warnanya tuh sedikit pucet, sama kayak warna layarnya. Dynamic range-nya juga standar aja, apalagi kalau backlight, tapi udah lumayan lah. Si kamera tuh overall lebih ketutupin experience fokus dan detailnya yang oke. Dan begitu objek manusia, mulailah algoritma kameranya ngasih warna yang mateng, saturasinya tuh ditingkatin biar warnanya nggak terlalu pucat. Tapi untungnya saturasinya tuh nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu berlebihan. Lalu bokehnya juga lumayan apik. Kalau kamera depannya standar aja lah, nyajiin detailnya tuh yang sedikit kurang karena muka tuh sedikit diperhalus walau mode cantik mati. Kalau muka atau tangan kita gerak dikit tuh langsung ngeblur, jadi harus steady ya kalau misalkan ngambil selfie. Urusan low light-nya emang gak ada yang spesial. Yang saya suka noise-nya tuh lumayan gak kelihatan begitu jelas, walaupun detail menjadi kurang, khususnya kalau misalkan kita tuh nyalain mode malam. Lalu sektor video sayangnya ditahan banget ya, harusnya MediaTek G99 tuh bisa ngerekam 2K. Tapi di sini tuh cuma 1080p aja, dan hasilnya nggak semanis fotonya. Detailnya kurang, hasilnya shaky walau di bawah jalan, dan kalau misalkan komposisi warnanya masih kayak gambarnya agak pucat. Tapi di sini Poco pertahanin ya fokusnya yang lumayan oke. Kalau video selfie-nya lebih saya suka lah dibandingkan fotonya. Warnanya sedikit lebih baik dan detail muka tuh nggak diperhalus. Untungnya juga kestabilan videonya lebih baik dibandingkan kamera belakang. Jadi oke kalau misalkan dipakai ngevlog. Dan detailnya kelihatan nggak dipertajam, tapi ya standar lah buat HP 2 jutaan yang emang sebenarnya ngejar performa dan nggak
terlalu bisa ngalahin si M5S sengaja ya. Dan kalau misalkan masalah kestabilan, lumayan stabil dibandingkan kamera yang belakang. Oke. So, apakah gak ada 5G menjadi penghambat saya saat coba? Enggak sama sekali. Performa yang dikasih tuh bisa menjadi obat cukup manis. Performanya tuh bisa lebih baik dibandingkan Dimensity 700 yang punya modem 5G. Dan bahkan experience gamingnya tuh lebih enak dibandingkan Infinix Hot 20 5G. Termasuk pemakaian sehari-harinya dengan RAM 4GB tuh nggak ada masalah. Manage suhunya tuh baik, baterainya awet, fiturnya cukup lengkap khususnya sektor hardware ya. Fitur softwarenya emang ada beberapa yang hilang tadi, tapi itu ngebantu banget ya karena RAM-nya yang hanya 4GB aja. Masalah foto juga di harga yang disajiin tuh udah cukup baik. Walaupun sektor kamera tuh bukan target pasar ponsel ini, khususnya sektor fokus yang cepet dan detailnya yang pas. Tapi kalau emang prefer banget performa kamera yang lebih oke, kalian harus pilih Poco M5s aja. Yang paling saya nggak suka ya tadi, di sektor layarnya. Warna dan kontras tuh ya harusnya lebih dari ini. Bukan karena titelnya yang IPS ya, tapi ya karena emang komposisinya dikasihnya agak kurang. Harus ditekankan ya, sekali lagi saya tuh lebih cinta atau suka IPS dibandingkan AMOLED, tapi di range harga segini ada layar IPS yang lebih baik. Dan juga sih speakernya tuh kurang nendang banget gitu. Kasarnya ini tuh kayak ya udahlah, yang penting ada speaker, ada suara, ya mau bagus atau jelek ya bodo amat gitu. Kasarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tuh suka nonton film atau main game, mending kalian tuh pakai headset aja. Atau misalkan pengen pakai speaker ya pakai Bluetooth speaker aja, tapi ya konsekuensinya kalau misalkan main game pasti ada delay sedikit lah kalau misalkan pakai Bluetooth speaker, oke? Jadi sekian aja ya review Poco M5 kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah, dan tunggu juga ya compare-nya dengan Realme 10. Oke, sudah saya review si Realme 10 ya. Di sini Fadil, peace out.